Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Liza Abibat Budat from 5C English Education Department, Faculty of Education and Teachers Training. Saya akan menjelaskan apa itu tujuan pendidikan Islam. Definisi pendidikan Islam adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk individu secara menyeluruh, baik dari segi spiritual, moral, intelektual, maupun sosial, berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Pendidikan ini mencakup pengajaran tentang Al-Quran, hadis, fikih, serta ilmu pengetahuan umum dengan orientasi akhirat. Pendidikan dalam Islam dianggap sebagai fondasi utama untuk membentuk karakter dan akhlak yang baik, serta untuk mempersiapkan individu agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Quraisy Shihab berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba dan khalifahnya guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang diterapkan Allah. Selanjutnya itu ada tujuan pendidikan Islam. Ada beberapa tujuan yang saya bahas di sini. Yang pertama itu tujuan umum pendidikan Islam. Yang pertama, pengembangan karakter, membentuk kepribadian yang baik, berakhlak mulia, dan memiliki etika sesuai dengan ajaran Islam. Ini mencakup sikap jujur, amanah, sabar, dan bertanggung jawab. Yang kedua itu penguasaan ilmu pengetahuan, memberikan pengetahuan yang bermanfaat baik dalam konteks agama maupun dunia. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dunia dengan prinsip-prinsip agama sehingga individu dapat menjalani kehidupan secara seimbang. Selanjutnya, peningkatan kualitas spiritual, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan Islam mendorong individu untuk lebih mendalami ajaran agama, beribadah dengan benar, dan memahami makna hidup dari sudut pandang Islam. Selanjutnya, pembentukan kepemimpinan yang bertanggung jawab, mempersiapkan individu untuk menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab baik di dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Pendidikan Islam menekankan pentingnya kepemimpinan yang berpijak pada prinsip-prinsip Islam. Dan yang keempat itu pengembangan sosial dan kewarganegaraan. Mendidik individu untuk menjadi warga negara yang baik, aktif dalam masyarakat, serta memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan umum dan kemajuan sosial. Ini termasuk memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Dan yang terakhir itu persiapan untuk kehidupan akhirat, menyiapkan individu untuk kehidupan setelah mati dengan memupuk amal solih dan pemahaman akan konsekuensi dari perbuatan di dunia. Pendidikan Islam memfokuskan pada persiapan spiritual dan moral untuk kehidupan akhirat. Dan yang kedua itu tujuan khusus pendidikan Islam. Yang pertama itu ada pengenalan dan pemahaman terhadap ajaran Islam. Nah, mengajarkan dasar-dasar akidah atau keimanan, ibadah, dan akhlak Islam agar siswa dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan benar. Dan yang kedua itu penguasaan Al-Quran dan hadis, mendidik siswa untuk memahami, menghafal, dan mengaplikasikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk pemahaman tafsir Al-Quran dan konteks hadis. Dan yang ketiga itu pengembangan keterampilan praktis dalam beribadah. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini meliputi keterampilan sosial, komunikasi, dan manajemen kepemimpinan. Mengajarkan tata cara pelaksanaan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji secara benar sesuai dengan syariat Islam. Dan yang keempat itu penerapan prinsip syariah
dalam kehidupan sehari-hari. Mendidik siswa tentang hukum-hukum syariah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti fikih atau hukum Islam, untuk mengatur aspek-aspek praktis kehidupan. Dan selanjutnya itu yang kelima ada pengembangan etika dan akhlak. Pendidikan Islam menekankan pengembangan etika dan akhlak yang baik. Individu diharapkan dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kasih sayang, keadilan, dan toleransi. Selanjutnya itu yang keenam, pengenalan terhadap sejarah dan budaya Islam. Memberikan pemahaman tentang sejarah Islam, kebudayaan Islam, serta kontribusi peradaban Islam dalam sejarah dunia. Selanjutnya itu yang ketujuh, pengembangan kesadaran sosial dan kemanusiaan. Pendidikan Islam mengajarkan kesadaran sosial dan kemanusiaan. Individu ini diharapkan untuk menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat, memahami dan mengatasi masalah sosial, serta memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya yang kedelapan, penerapan ilmu pengetahuan dalam kerangka Islam. Mengintegrasikan pengetahuan umum dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga siswa tidak hanya berpengetahuan luas, tapi juga mampu menerapkan ilmu tersebut dalam kerangka ajaran agama. Selanjutnya yang kesembilan itu persiapan untuk kehidupan setelah mati. Nah, menyiapkan individu dengan pengetahuan dan sikap yang dapat membantu mereka menuju kehidupan akhirat yang baik, termasuk pemahaman tentang konsep akhirat dan persiapan amal soleh. Dan selanjutnya itu ada tujuan pendidikan Islam dalam kehidupan akhirat. Yang pertama itu persiapan untuk akhirat. Jadi pendidikan Islam membimbing individu dalam persiapan menuju akhirat dengan memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebagai hamba Allah. Ini melibatkan amal soleh, ibadah, dan ketakwaan kepada Allah. Dan yang kedua itu mengajarkan konsep kehidupan sesudah mati. Nah, pendidikan Islam mengajarkan keyakinan tentang kehidupan sesudah mati, motivasi individu untuk berusaha mencapai surga dan menghindari neraka dengan amal perbuatan yang baik. Selanjutnya itu pemahaman tentang hari kiamat. Pendidikan Islam menyampaikan pemahaman tentang hari kiamat, di mana setiap individu akan dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan mereka selama di dunia ini. Dan ada juga tujuan pendidikan Islam menurut beberapa ahli ini. Nah, yang pertama itu ada Al-Abrashi. Nah, Al-Abrashi ini mengelompokkan tujuan umum pendidikan Islam menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama itu membentuk akhlak yang mulia. Tujuan ini telah disepakati oleh orang-orang Islam bahwa inti dari pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang mulia, sebagaimana misi Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang kedua itu mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya itu mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha atau mencari rezeki yang profesional. Selanjutnya, menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu. Selanjutnya itu mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik dan pertukangan. Nah, ada juga Al-Jamali. Nah, Al-Jamali ini merumuskan tujuan umum pendidikan Islam dari Al-Quran ke dalam 4 bagian. Nah, yang pertama itu mengenalkan peserta didik ini di posisinya di antara makhluk
ciptaan Tuhan, serta tanggung jawab dalam hidup ini. Dan selanjutnya, mengenalkan kepada peserta didik sebagai makhluk sosial, serta tanggung jawabnya terhadap masyarakat dalam kondisi dan sistem yang berlaku. Dan yang ketiga ini selanjutnya mengenalkan kepada peserta didik tentang alam semesta dan segala isinya, serta memberikan pemahaman akan penciptaannya serta bagaimana cara mengolah dan memanfaatkan alam tersebut. Yang terakhir, mengenalkan kepada peserta didik tentang keberadaan alam maya atau goib. Dan selanjutnya itu ada menurut Abdurrahman Sholeh Abdullah. Nah, Abdurrahman Sholeh Abdullah ini membagi 3 tujuan pokok pendidikan Islam. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan jasmani atau al-ahdaf al-jismiyah. Pendidikan Islam dalam sebagian aspeknya bertujuan untuk mempersiapkan manusia sebagai pengemban tugas khalifah di bumi ini melalui keterampilan fisik. Selanjutnya itu tujuan pendidikan rohani atau al-ahdaf ar-ruhaniyah. Selain itu, pendidikan Islam juga bertujuan untuk meningkatkan jiwa dan kesetiaan yang hanya kepada Allah semata dan melaksanakan moralitas Islami yang diteladani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berdasarkan pada cita-cita ideal dalam Al-Quran. Selanjutnya tujuan pendidikan akal atau al-ahdaf al-aqliyah. Pada sebagian aspeknya, pendidikan Islam juga bertujuan mengarahkan intelijensi supaya menemukan kebenaran dan sebab-sebabnya dengan telah terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Tahap pendidikan akal ini adalah pencapaian kebenaran ilmiah, kebenaran empiris, dan kebenaran meta-empiris atau filosofis. Dan selanjutnya ada tujuan pendidikan sosial atau al-ahdaf al-ijtimaiyah. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk membentuk kepribadian yang utuh, baik roh, tubuh, akal. Dan tujuan pendidikan Islam adalah penggambaran nilai-nilai Islam yang hendak diwujudkan dalam pribadi manusia didik. Nah, selanjutnya ada juga tujuan pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini berpendapat tujuan pendidikan Islam berorientasi ukhrawi dan duniawi. Pendidikan Islam harus membentuk manusia seorang hamba yang taat pada Allah dan membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk persoalan kehidupan di dunia ini. Nah, dan yang terakhir itu tujuan pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali ini merumuskan tujuan pendidikan Islam ke dalam 2 segi, yaitu membentuk insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya ada perbedaan dan persamaan tujuan pendidikan umum dan pendidikan Islam. Yang pertama itu adalah perbedaannya. Pendidikan umum ini lebih fokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Sementara pendidikan Islam mengintegrasikan aspek spiritual dan moral dalam proses pembelajaran. Namun, kedua jenis pendidikan ini juga memiliki kesamaan dalam tujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan sosial peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada landasan agama tujuan pendidikan Islam. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup bagi umat muslim. Dalam pendidikan Islam, Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai referensi spiritual, tapi juga sebagai sumber nilai-nilai moral, etika, dan hukum. Dan selanjutnya ada hadis. Hadis merupakan catatan tentang ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW serta berfungsi sebagai penjelasan dan pelengkap ajaran Al-Quran. Dan terakhir itu ada ijma dan qiyas.
Ijma adalah konsensus ulama tentang suatu masalah, sedangkan qiyas adalah analogi hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. I think that's enough the explanation about tujuan pendidikan Islam. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.